Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak dan ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Mulia Deperma, mahasiswa dari Stikes Saintika Padang, program studi S1 Kesehatan Masyarakat, akan menjelaskan tentang hipertensi pada lansia. Hipertensi atau darah tinggi merupakan suatu tekanan darah seseorang berada pada tingkat di atas normal, di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa, atau diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Setelah saya menjelaskan pengertian hipertensi, tentu bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya, berapa sih tekanan darah normal pada lansia? Jadi, untuk lansia, tekanan darah normal sistolik di bawah dari 120 mm air raksa dan diastolik kurang dari 80 mm air raksa, atau dinyatakan dengan angka 120/80. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hipertensi ini sering dijuluki dengan sebutan the silent killer atau pembunuh diam-diam. Kenapa dikatakan demikian? Karena hipertensi ini sering terjadi tanpa adanya gejala dan atau gejalanya sangat bermacam-macam pada setiap individu dan hampir sama dengan penyakit lain. Menurut data WHO tahun 2020 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi loh. Artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang terus meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Penyebab hipertensi sering banyak terjadi pada lansia karena pada lansia perubahan struktural dan fungsional pada sistem pembuluh perifer yang mengakibatkan penurunan distensi dan daya regang pembuluh darah. Setelah mengetahui penyebab, tentu bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya, apa sih tanda dan gejala hipertensi? Untuk tanda dan gejala hipertensi, yang pertama, mengeluh sakit kepala. Yang kedua, lemas dan kelelahan. Yang ketiga, sesak napas. Yang keempat, nyeri dada. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, kesadaran menurun. Selain tanda dan gejala yang telah saya sebutkan, masih banyak tanda dan gejala lain yang akan muncul akibat dari hipertensi. Etiologi hipertensi. Etiologi hipertensi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, hipertensi primer adalah suatu kondisi terjadinya tekanan darah tinggi sekitar 95% yang disebabkan oleh faktor gaya hidup seperti kurang bergerak dan pola makan. Yang kedua, hipertensi sekunder adalah suatu kondisi terjadinya tekanan darah tinggi lebih jarang hanya sekitar 5% dan disebabkan oleh kondisi medis, misalnya penyakit gagal ginjal, gagal jantung, atau reaksi terhadap obat-obatan tertentu. Misalnya pada ibu-ibu bisa juga disebabkan oleh konsumsi pil KB. Untuk klasifikasi penyakit hipertensi, kategori optimal sistoliknya kurang dari 120 mm air raksa
diastoliknya kurang dari 80 mm air raksa. Untuk kategori normal, sistoliknya 120 sampai 129 mm air raksa dan diastoliknya 80 sampai 84 mm air raksa. Untuk kategori normal, sistoliknya 130 sampai 139 mm air raksa. Diastoliknya 85 sampai 89 mm air raksa. Untuk kategori hipertensi ringan, sistoliknya 140 sampai 159 mm air raksa. Untuk diastoliknya 90 sampai 99 mm air raksa. Untuk kategori sedang, sistoliknya 160 sampai 179 mm air raksa. Untuk diastoliknya 100 sampai 109 mm air raksa. Untuk hipertensi berat, sistoliknya 180 sampai 209 mm air raksa. Diastoliknya 100 sampai 119 mm air raksa. Untuk kategori hipertensi sangat berat, sistoliknya besar sama dari 210 mm air raksa dan diastoliknya besar sama dari 210 mm air raksa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk komplikasi hipertensi ini bisa mengakibatkan penyakit stroke, gagal ginjal, infark miokardium, ensefalopati, atau kerusakan otak. Untuk penata laksanaan hipertensi, ada dua cara. Yang pertama, dengan cara terapi farmakologis, yaitu dapat diberikan antihipertensi tunggal maupun kombinasi. Yang kedua, terapi non-farmakologis berupa modifikasi gaya hidup seperti penurunan berat badan, mengurangi asupan garam, diet dan olahraga, mengurangi konsumsi alkohol, berhenti merokok, dan mengurangi stres. Bapak-bapak dan ibu-ibu, faktor resiko hipertensi ini ada dua loh. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dirubah, yaitu keturunan dan usia. Yang kedua, faktor yang dapat dirubah seperti konsumsi garam, kolesterol, kafein, kurang olahraga, stres, kebiasaan merokok, dan penggunaan kontrasepsi hormonal. Adapun makanan yang harus dihindari atau dibatasi oleh penderita hipertensi, yang pertama, makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi. Yang kedua, makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium. Yang ketiga, makanan yang diawetkan. Yang keempat, makanan dan minuman dalam kaleng. Yang kelima, susu full cream, mentega, margarin, keju mayones, serta sumber protein hewani yang tinggi kolesterol seperti daging merah, seperti sapi dan kambing, kuning telur, dan kulit ayam. Dan yang keenam, alkohol dan makanan yang mengandung alkohol seperti durian dan tape. Bapak dan Ibu, jadi makanan yang harus dihindari atau dibatasi jangan dikonsumsi ya ibu-ibu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu-ibu. Ayo modifikasi hidup agar hipertensi bisa dikendalikan. Ayo hidup sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.